Selamat siang semua, kembali lagi di sini sama gue Fajar Ramadan dan temen gue di sini ada. Hai, perkenalkan nama saya Anissa Eka Putri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fenomenal di kalangan masyarakat Nijar. Meledak lah ya. Iya, sangat lagi booming sekali gitu di kalangan masyarakat, tentunya di negara kita tercinta di Indonesia. Apa sih Mbak yang mau dibahas Mbak kira-kira? Fajar tahu nggak sih LGBT itu apa? LGBT itu setahu saya kayak orang-orang yang memiliki sesama jenis ya. Iya, yang setahu kita Sebagai orang awam. Iya, setahu kita sebagai orang awam sih hanya itu saja ya pengetahuan kita gitu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, lebih jelasnya, kita harus bertanya kepada para ahli Nijar. Nah, tentunya bintang tamu pada kesempatan kali ini ada para ahli yang tentunya akan menjelaskan apa itu LGBT dan apa penyebabnya sehingga seseorang itu bisa menjadi orang yang LGBT gitu, yang masuk dalam kategori LGBT gitu. Oke. Tanpa panjang lebar ya. Iya, kita benar. panggil aja Kita langsung harus panggil. nih. Penasaran deh soalnya. Betul nih, sama saya juga penasaran. Oke, kita panggil aja kepada Bapak Denny dan Bapak Adam, dipersilahkan masuk. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini sebenarnya nih Pak, kita itu akan ngobrol-ngobrol santai aja mengenai LGBT ya Pak. Karena kita sebagai orang awam itu kita taunya hanya LGBT itu sebagai seorang yang suka dengan sesama jenis gitu Pak. Oke, mungkin menurut Pak Denny selaku menjadi yang ahli di bidang LGBT bisa menjelaskan kepada kita orang awam. Nah, ya apa sih itu LGBT gitu menurut Bapak? Kan yang kayak kita tahu semua ya, LGBT itu akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ya. Dan hal LGBT ini juga masih bisa dibilang baru ya. Soalnya kan karena pada tahun 90-an itu dikenalnya dengan komunitas gay. Jadi seperti itu. Oh, jadi itu tuh berawal dari komunitas yang orang yang suka dengan sesama jenis gitu ya Pak. Makanya digabung jadi LGBT gitu ya Pak. Iya, mungkin dulu awalnya gini ya, mungkin di tahun 90-an itu kan memang namanya itu komunitas gay. Iya. Mungkin saat baru-baru ini saja atau setelah tahun 90-an diganti menjadi LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender, itu untuk mewakili para pelaku-pelakunya tersebut. Jadi kan kalau misalnya bisa saya tarik kesimpulan kayak, kalau misalnya komunitas gay itu mungkin hanya mewakili para lelakinya saja karena gay. Jadi yang lesbian, transgender, biseksual, dan lainnya itu mungkin sepedalannya. Iya betul. Jadi mungkin ya LGBT itu bisa lebih mewakili dari mereka semua menjadi satu wadah mungkin istilahnya. Baik pemirsa, jadi setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai LGBT, tentunya kita sebagai seseorang juga seorang individu kita harus melatih keimanan kita juga ya Pak, terutama di kalangan masyarakat muda, kita harus menjaga pergaulan juga ya Pak ya. Betul sekali. Tidak masuk ke dalam golongan LGBT itu ya. Betul banget. Kita tuh harus menjaga keimanan dan juga menjaga pergaulan tentunya. Nah, untuk Bapak Adam, kira-kira apa sih Pak penyebab LGBT itu, orang-orang bisa jadi LGBT itu kenapa sih? Ya, sebenarnya banyak ya penyebabnya ya. Dan LGBT itu juga masih pro dan kontra itu di kalangan masyarakat. Ada yang mengatakan juga pengaruh dari pola pikirnya, pola pengasuhan dari orang tuanya, dan juga banyak lagi penyebab-penyebabnya. Pertama dari faktor lingkungan, dan bisa juga dia trauma dari masa lalunya. Oh gitu. Ya. Oh, jadi nomor satu berarti ya bilang. Betul, lingkungan itu pengaruh banget, terutama dari lingkungan keluarga nih ya Pak. Iya. Untuk di lingkungan keluarga mungkin bisa diperjelas lagi Pak, itu seperti apa gitu? Ya.
kalau di dalam lingkungan keluarga itu kemungkinan dari perhatian orang tuanya yang masih kurang terhadap anaknya, jadi sehingga anaknya itu tidak punya edukasinya tersendiri tentang LGBT tersebut. Oh gitu. Jadi harus banyak-banyak mengedukasi lah sebagai orang tuanya agar anaknya tidak terjadi LGBT. Oh baik. Oke pemirsa, jadi setelah kita mendengarkan dari pendapat Bapak Denny dan Bapak Adam, tentunya tidak hanya menjaga keimanan dan juga menjaga pergaulan ya Fajar ya, kita juga harus sebagai dari lingkungan keluarga, terutama dari orang-orang terdekat, harus memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak yang masih muda gitu, terutama kerabat-kerabat kita yang masih umur remaja tentunya gitu ya. Kita harus menjelaskan bahwa perilaku ini sangat menyimpang dan ilegal ya Pak, masuknya kalau LGBT itu. Iya ya? betul, ilegal ya. Oke baik. Dilarang sama negara ya. Dilarang karena Iya. bertentangan dengan undang-undang dan Pancasila kita ya. Iya gitu. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan acara pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Arifianto. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu apa yang saya ketahui tentang kaum LGBT. Jadi yang saya ketahui tentang kaum LGBT itu tentang laki-laki menyukai sama laki-laki dan perempuan menyukai sama perempuan. Itu yang saya ketahui tentang kaum LGBT. Halo, nama saya Ibu Marisa Laura. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai LGBT. Nah, yang pertama, apa yang saya ketahui tentang LGBT itu, yang saya tahu LGBT kan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. Yang dimana lesbian itu perempuan suka sama perempuan, cowok suka sama cowok, dan biseksual itu kedua arah, jadi suka sama cewek, suka sama cowok. Nah, terus kalau transgender itu cewek berubah jadi cowok, terus cowok berubah jadi cewek dengan kayak operasi yang menghilangkan apa ya, jati dirinya gitu, kayak menghilangkan kelamin aslinya, terus kayak dirubah jadi apa yang dia mau. Misalnya kayak cowok mau berubah jadi cewek, jadi dia harus operasi ganti ininya, kelaminnya. Pertanyaan tuh tadi apa yang saya ketahui tentang LGBT ya. Menurut saya apa yang saya ketahui tentang LGBT itu LGBT itu ya setahu saya singkatan dari lesbian, gay, biseksual, sama transgender, itu doang sih. Sama yang saya tahu mah mereka itu pasangan sesama jenis lah, yang suka sesama jenis gitu. Kalau yang lesbian itu suka sama cewek, cewek suka sama cewek, gay laki-laki suka sama laki-laki, biseksual laki-laki suka sama cewek, laki-laki suka sama laki-laki, kadang suka sama laki-laki, kadang suka sama cewek. Kalau transgender ya laki-laki yang pengen berubah jadi cewek gitu sih, atau cewek berubah jadi laki-laki. Saya akan tetap berteman, tapi saya tidak akan terjerumus dan tidak akan melakukan hal apa yang mereka lakukan. Jadi saya akan tetap berteman dengan kaum LGBT, tapi tidak akan terjerumus. Sejujurnya pasti kebetulan saya nggak punya ya teman LGBT, juga nggak tahu ya saya nggak punya atau saya nggak tahu, tapi sejauh ini yang saya tahu saya nggak punya teman LGBT. Dan kalau misalnya saya juga punya teman LGBT, pasti seenggaknya dia tahu nggak sih kalau misalnya LGBT itu kayak salah, hal ini tuh salah. Jadi kalau mau dibicara apa, mau diomongin sampai diomongin, maksudnya kayak kalau misalnya kita ngomongin capek-capek, kalau misalnya mereka nggak mau berubah ya percuma. Jadi kayak apa yang saya lakukan ya udah tetap temenan, tapi nggak bakal ikut-ikutan kayak mereka. Dan sekali pasti saya akan bilangin kalau misalnya lagi deep talk atau kayak gimana, pasti mereka juga nyadar kalau hal itu tuh salah.
pendapat saya tentang kalau teman saya ya, kalau ada yang apa yang bakal saya lakukan jika teman saya ada yang LGBT ya gimana sih, saya mah BB aja ya. Ya emang udah begitu ya, teman-teman aja sih, tapi jangan jangan sampai kita bawa pengaruhnya. Kita cuma sebatas teman aja, jangan sampai terbawa terpengaruh gitu. Kita kan cuma temen gitu ya. Kalau opini saya, pendapat saya itu, saya akan merasa agak risih sih, merasa agak gimana gitu. Tapi saya akan tetap menganggap mereka seperti manusia, tetapi mempunyai kelainan yang disebut, saya merasa kelainan itu agak aneh ya, menyukai sama jenis itu agak aneh, tapi saya akan merasa risih kalau mereka boleh bermunculan. Saya sih nggak setuju ya, soalnya saya termasuk kontra. Kalau misalnya pendapat saya tentang hal itu sebenarnya balik lagi sih, semuanya kan balik ke diri masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak setuju sama hal itu. Soalnya kan ilmu yang saya dapetin selama saya hidup itu, maksudnya kayak pedoman hidup yang saya dapetin kayak tentang agama itu kan nggak ngajarin tentang LGBT, dan LGBT di agama juga dilarang kan. Jadi ya saya ngikutin pedoman hidup saya, jadi kayak agama saya. Jadi kalau misalnya pendapat saya tentang LGBT yang semakin menyebar itu gimana ya, saya sih kontra, jujur saya kontra. Tapi ya udah, itu balik ke diri masing-masing. Menurut saya ya, yang persebaran kaum LGBT yang mulai berani itu ya seperti tadi sih. Saya mah orangnya netral ya, nggak pro tapi juga nggak kontra gitu ya. Silakan saja, tapi jangan bawa saya gitu ya. Ya mau gimana lagi, itu urusan mereka ya, urusan saya gitu. Saya kan orangnya netral. Setelah menonton video tadi ternyata banyak juga tanggapan masyarakat ya Mbak ya. Betul banget, banyak banget masyarakat ini yang sangat antusias ngomongin masalah LGBT ini, Jar. Banyak pro dan kontra juga ya. Iya, masih karena LGBT ini sangat fenomenal gitu ya, Jar, di kalangan masyarakat kita, masyarakat Indonesia gitu ya, Jar. Biar gak penasaran, kita punya bintang tamu selanjutnya, yaitu orang-orang yang pernah berhubungan di dunia LGBT. Wah. Di sini dan kita sengaja kita sembunyikan Mbak ya. Ya, kita sembunyikan karena Kemauan mengenai mereka. privasi sendiri ya, gitu. Oke. Untuk Mbak dan Masnya boleh dipersilakan masuk. Ya, selamat datang. Selamat datang di acara kita. Hai semua. Oke. Iya. Oke, baik. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Mbak dan Mas yang telah datang ke acara kami hari ini ya, Jar ya. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai LGBT itu sendiri kepada Mbak dan Mas, karena Mbak dan Mas ini sudah terjun langsung di dunia LGBT tentunya ya. Baik, pertama saya akan menanyakan suatu hal tentang LGBT kepada Mbak. Bagaimana Mbak bisa memutuskan masuk ke dalam dunia LGBT ini? Jadi perihal memutuskan sendiri itu itu tuh bukan suatu pilihan yang harus diputuskan. Aku sendiri itu ngerasain jatuh cinta ya, kayak kasmaran gitulah. Tapi pada sesama jenis iya, gitu. tapi kebanyakan ke perempuan. Oh begitu. Itu awal mulanya bisa masuk ke dalam dunia LGBT gitu. Oke, kepada Masnya bagaimana kalau dari Kurang lebih sih sama ya kayak katanya ya, kayak Mbak biasa, ini gitu. iya kayak biasa aja awalnya jatuh cinta kepada sesama jenis gitu, iya atau ada keterikatan sendiri dengan lawan jenis gitu ya? iya bisa dibilang sih Sama jenis gitu. Oh gitu. Saya juga ingin bertanya nih, mohon maaf, ketika sudah menjadi bagian dari LGBT ini, itu ada
ada suka dukanya nggak sih Mbak gitu? Ada. Oh gitu. Nah ini aku ke duka dulu ya. Iya. Kan namanya juga kita apa lesbian gitu. Heeh. Susah kan buat apa pamer pacar kita. Gitu. Oh. Kayak, Berarti cantik. sekarang punya pacar nih Oh iya. sama jenis ya. Iya punya. Susah pamernya juga. Oh gitu. Terus kayak izin dari ortu kan. Malu juga Malu. gitu ya. Nanti Tapi di ortu nggak tahu nih Mbak. oh nggak tahu. Kan harus rahasia ini. Oh iya. Rahasia sih. Kirain ortu tahu. Oh iya. Kalau untuk dari Mas bagaimana? Ada suka dukanya nggak menjadi bagian dari LGBT gitu? Masnya sukanya kali ya. Tadi dukanya udah disampaikan Iya. sama Mbak. Iya. Ah, boleh. Suka. Sukanya ya gimana ya namanya Saling suka gitu. sesama gitu ya. Sama-sama suka. Bisa lebih mengerti gitu apa yang kita rasain itu apa gitu. Nah kalau untuk dukanya ya karena kita menyimpang ya jadi sulit diterima di masyarakat gitu. Dan juga LGBT ini tuh lebih ke ilegal juga ya, karena masyarakat banyak yang sangat kontra sekali ya Jar ya mengenai. Iya kita juga melakukan survei juga soalnya nih Mas dan Mbak, kita sudah melakukan survei kepada masyarakat dan tentunya banyak yang sangat kontra ya. Betul Iya betul. Jar ya. Oke baik, terima kasih sudah bersedia menjawab pertanyaan dari kami. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas yang berbaju putih nih pemirsa. Ini nggak apa-apa namanya disebut Mas ya. Oh jangan. Oh jangan. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Kalau makanya saja yang tahu boleh kan? Oh bukannya tidak. Iya tidak. Oke baik. Kepada Mas saya ingin bertanya, Mas ini kalau nggak salah korban dari Iya. LGBT ya? Korban Iya Mas ya. korban. Oh, Kenapa tuh Mas? gitu. Awal Mungkin mulanya karena dari mana? iya pertemanan. Kayak Oh. awalnya tuh kan kenalan, dikenalin sama temen kan satu hobi gitu jatuhnya. Teman hobi. Iya dikenalin. Hmm. Habis itu di chat. Lama-lama makin nggak benar tuh chatnya tuh, makin mengarah. Iya. Adalah pertanyaan-pertanyaan yang kurang enak lah kalau disebutin di sini juga kurang. Ya paham lah ya. Iya, saya kira. Orang yang nonton juga paham kok. Iya. Pertanyaannya main bahaya itu pertanyaannya. Iya. Jadi pertama ya karena nggak apa ya sedikit sulit juga bilang karena nggak saya orangnya nggak enakan ya Oh gitu. bilang jadi tertarik juga ke apa ya cara permainannya dia yang sebagai pelakunya itu teman saya jadi ya setelah dibantu oleh teman-teman saya buat bilang nggak enak jadi langsung putus pertemanan nggak apa-apa tapi kalau asalkan kayak Cukup kenal lah cukup istilahnya. kenal Cukup tahu lah ya. cukup tahu kalau masih Kalau ketemu dia ya cuma begitu. say hi doang Iya. walaupun ada begitu ya sedikit jadi omongan teman-teman saya juga yang tahu gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk bukan akhirnya cuma say hi kenal doang ya udah gitu doang. Berarti Masnya rada takut nih duduk sama Mas yang ini sebelah. Oh iya dong udah dilus tadi. Bahaya. Udah dilus tadi. Bahaya. Aduh. Bahaya banget emang masa satu ini. Makanya pressure. Apalagi Gak apa-apa. pernah menjadi korban gitu ya. Iya. Oke. Mas soalnya Mas udah punya pasangan jadi santai. Udah punya pasangan. Punya pasangan Udah. lawan jenis ya. Udah. Alhamdulillah Alhamdulillah juga nih, normal. udah bisa sama jenis yang ini. Iya bahaya. Wah bahaya. Wah bahaya parah ya. Bahaya parah. Iya. Oke baik, selanjutnya saya akan bertanya mengenai perasaannya Mas gimana sih ketika menjadi korban dari pelaku gitu. Enak. Oh, Enak banget. Bukan main. Bukan main. Di samping enaknya. Mas menjadi orang yang gak enakan, tapi Mas Iya. nggak Terkadang walaupun nggak lagi ini ya, iya nggak lagi suka gitu. iya Kan masih punya hasrat sama perempuan juga Mas ya. Iya. oh iya Saya dong sebagai laki-laki ngerti dong. iya ngerti dong Iya. kalau lagi kumpul tuh biasanya udah coba kabur ya kan kumpul yang lain tiba-tiba masih aja kena Masih aja deh Iya. ikut terus ngekor ya Mas ya. ekor Hati-hati, mainan Mas. main cantik wah parah Aduh. Oh gitu. iya mukanya Rinto tapi pelakuannya waduh Yanti. bahaya Pak Yanto pelakuan Yanti ya. iya bahaya Serem banget itu Ya yang kayak gitu tuh. ampun, oh iya. Oke, jadi kita juga dapat pelajaran tersendiri gitu ya
menanggapi dari korban juga, dari pelaku juga, tentunya pelaku juga menjadi seorang yang masuk ke dalam LGBT ini bukan kemauannya dia sendiri ya, Jar ya. Itu karena sudah ikatan batin gitu ya, Jar ya, bisa jadi gitu. Dorongan dari luar juga tadi kata Bapak tadi. Betul. Dan juga menyikapi dari korban juga harus tidak boleh ini juga ya, jadi cukup tahu aja gitu ya, Iya, kitanya itu nggak boleh menjauhi atau mengejek pelaku-pelaku yang masuk ke dalam LGBT ini gitu ya, Jar. Iya. Kita kalau kita misalkan mengetahui ada seorang yang LGBT gitu, kita harus ya cukup kenal aja gitu. Nggak usah ngata-ngatain dia lah ya. Iya, nggak usah gitu, apalagi secara verbal ngata-ngatain gitu, itu akan menjatuhkan harga diri seorang gitu ya, Jar ya. Terlebih kita itu nih, orang ini harus kita edukasi nih mungkin nih, Mbak. Iya, harus ada edukasi Canda, juga. Mbak. Mbak. Iya, karena dari agama juga menyimpang juga kan pelaku LGBT itu. Iya, kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun ya dalam LGBT ini gitu, karena orang yang masuk ke dalam dunia LGBT itu juga bukan dari kemauannya dia sendiri gitu kan. Oke, baik, Kita udah di penghujung nih, Mbak nih. ujung acara nih yang gak kerasa nih ya. Iya. Kita harus pamit undur diri ya pada pemirsa. Kita semua di sini Kita pamit. undur diri. Boleh say hi semua. Dadah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.